Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, dan tuan-tuan semua, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah kekuatan, yaitu sebuah kekuatan maha dahsyat bernama doa. Sesungguhnya di dalam hati terdapat sebuah sobekan yang tidak bisa dijahit kecuali dengan menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga ada sebuah keterasingan yang tak mampu diobati kecuali dengan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati juga ada sebuah kesedihan yang tidak akan mampu diseka kecuali oleh kebahagiaan yang tumbuh karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketulusan berinteraksi dengannya. Pun di dalam hati terdapat sebuah kegelisahan yang tidak mampu ditenangkan kecuali dengan berhimpun karena Allah dan pergi meninggalkan kegelisahan itu menuju Allah. Ada juga gejolak api yang tidak mampu dipadamkan kecuali menuju Allah dan keridhaan akan perintah, larangan, dan keputusan Allah yang diiringi dengan ketabahan dan kesabaran sampai tiba saat perjumpaan dengannya. Di dalam hati juga terdapat tuntutan kuat yang tidak akan berhenti sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu-satunya tujuan. Di dalamnya pun ada kebutuhan yang tidak akan terpenuhi kecuali oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya terus-menerus serta keikhlasan penuh kepadanya. Bahkan jika hati ini diberi dunia beserta segala isinya, kebutuhan tersebut tetap tak akan terpenuhi tanpa menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya doa termasuk ibadah yang paling indah. Dengannya hati akan menghadap Rabb-nya demi menambal sobekan serta menghilangkan keterasingan, kesedihan, dan kerugian. Marilah saudaraku tercinta, siagakan diri Anda dan persiapkanlah hati, sebab Anda saat ini akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari perbaharui niat Anda sebelum membaca lembaran-lembaran ini, serta memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pesan-pesan yang baik. Ketahuilah, doa itu pasti akan dikabulkan. Anda akan melihat hal itu. Sekali lagi saya akan mengatakannya. Ketahuilah, doa itu pasti akan dikabulkan. Anda melihat hal itu. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kedua tangan tetap menengadah ke langit. Silahkan simak beberapa pertanyaan berikut yang harus diberi jawab agar pemahaman kita akan doa menjadi jelas. Adakah di antara kita yang tidak memiliki masalah sama sekali? Adakah di antara kita yang hidupnya teratur dengan sempurna? Adakah di antara kita yang tidak memiliki cita-cita yang berusaha ia capai? Adakah di antara kita yang sama sekali tidak memiliki obsesi yang berusaha ia gapai? Adakah di antara kita yang selamanya santai penuh sepanjang hidupnya? Adakah di antara kita yang tidak memiliki harapan-harapan besar yang sulit diraih? Adakah di antara kita yang merasa tenang karena yakin bahwa dosa-dosanya tidak akan membuat dia masuk neraka?
Adakah di antara kita yang sama sekali tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku tercinta, kita semua memiliki banyak tuntutan, baik itu harta, istri, pekerjaan, anak-anak, dan sebagainya. Setiap kita juga selalu mengharapkan keridhaan, petunjuk, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita juga mempunyai beragam persoalan yang ingin diselesaikan. Ya Allah, seolah sekian banyak masalah dan persoalan dibagi rata agar Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah segala keinginan dan cita-cita ini ditunda agar Anda senantiasa menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah-olah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diketahui apakah telah diberikan atau belum, agar kedua tangan Anda tetap rajin menengadah ke atas langit. Anda cukup berbangga bisa menengadahkan tangan, mengarahkan pandangan, dan menggerakkan kedua bibir Anda kepada Rob. Seru sekalian alam. Pada saat itu, berbahagialah Anda, sebab hati Anda telah bergantung kepada selain Allah. Ibadah ini adalah ibadah doa, memiliki posisi istimewa di dalam hati. Doa merupakan ibadah yang paling saya sukai. Ya Allah, dengan wasilah Engkau adalah pemilik segala puji. Tiada sesembahan selain Engkau. Engkaulah Maha Pemberi, Maha Pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wahai yang Maha Hidup dan Maha Tegak, hamba memohon agar Engkau kabulkan doa kami dan Engkau jadikan lidah kami senantiasa gemar melantunkannya, dan hati kami pun senantiasa bergantung kepadanya. Tujuan dari ibadah doa ini adalah agar tangan kita selalu menengadah ke atas, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita memiliki keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita bila kita berdoa kepadanya. Apalagi yang membuat kita tidak berdoa kepadanya? Masuk akalkah seseorang yang sedang tenggelam memohon pertolongan dari orang yang juga tenggelam? Masuk akalkah seseorang yang sedang membutuhkan meminta pertolongan dari orang yang juga membutuhkan? Saudaraku, marilah kita buka pintu doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, dan Allah Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji. Surah Fatir ayat 15. Allah Maha Besar. Alangkah dalam pengertian ayat ini, setiap kalian membutuhkan Allah. Setiap kalian adalah hamba-hamba yang fakir. Penguasa kalian fakir, dan rakyat jelata kalian pun fakir. Orang kaya kalian adalah fakir, dan orang miskin kalian juga fakir. Namun Allah lah yang Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Hamid. Kata-kata Al-Ghani ini disebutkan dalam bentuk ma'rifah agar kita tahu bahwa kekayaan ini adalah kekayaan, ketidakbutuhan yang mutlak dan absolut. Wahai sang fakir, kepada siapakah engkau akan kembali? Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Ali Imran ayat 26. Semua kalian adalah fakir miskin yang membutuhkan Allah. Masuk akalkah seorang fakir miskin meminta sesuatu kepada sesama fakir miskin? Masuk akalkah seorang fakir miskin mengharap bantuan juga dari sesama fakir miskin? Bapak, Ibu, tuan-tuan, demikianlah pengantar risalah tentang doa, bahwa doa adalah kekuatan maha dahsyat yang harus senantiasa kita jadikan senjata dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.